Oke, nah menyambung dari video sebelumnya yaitu adalah audit siklus pengeluaran dan pembelian. Kali ini kita akan mencoba mengilustrasikan ya teman-teman ya. Bagaimana kita mengilustrasikan pengujian substantif terhadap transaksi audit utang dagang. Nah, di sini saya contohkan adalah untuk audit utang dagang. Gitu ya. Oke. Yang pertama di pengecekan substantif di video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa yang pertama kita harus melakukan pengecekan ya, uji asersi eksistensi dan terjadinya. Apa itu ya? Jadi membuktikan bahwa utangnya itu ada. Bagaimana mengecek memang benar-benar utang itu ada? Ya kita melakukan konfirmasi utang gitu ya. Konfirmasi utang serta membuktikan bahwa transaksi utang itu benar-benar terjadi ya, mengecek fakturnya, faktur pembelian kredit ya, kemudian dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan faktur pembelian kredit. Nah, biasanya ada dokumen-dokumen lain seperti kayak surat jalannya, kemudian ordernya gitu ya, PO-nya, purchase ordernya gitu dan lain sebagainya. Kita cek semuanya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana pengujian substantif terhadap asersi eksistensinya atau terjadinya transaksi ini. Karena bagaimanapun kita mau melakukan audit, kita harus cek dulu transaksi ini benar-benar terjadi atau tidak. Jadi kalau kita langsung lompat gitu ya, ternyata transaksi ini nggak ada, transaksi buat-buat, nah itu percuma juga kita mengecek nilainya, tetapi padahal transaksi itu tidak ada. Nah, makanya kita harus pastikan bahwa transaksi itu benar-benar ada. Kalau transaksi itu benar-benar ada, lah pengecekan berikutnya kita mengikuti gitu ya. Apa pengecekan berikutnya? Pengecekan berikutnya adalah transaksi itu ada dan sesuai dengan kelengkapan. Lengkap apanya? Ya, cara ini ya, pencatatannya gitu ya. Pencatatannya itu sudah dicatat betul gitu ya, utangnya gitu apabila itu kredit. Kemudian dicatatnya di mana? Dicatatnya itu di jurnalnya dicatat, karena sebuah transaksi pasti saat pencatatan akuntansi harus ada jurnalnya dan itu dicek di buku jurnalnya. Kemudian dari jurnal yang ada pasti dilakukan penggolongan sesuai akunnya, yaitu yang ada di buku besar. Apakah penggolongan ini yang sesuai dengan utang dagang tadi ditotal semua? Apakah totalnya ini sudah masuk di dalam buku besar? Nah, kemudian juga ada buku pembantu, di mana kalau buku besar ini yang sudah saya sampaikan penggolongan berdasarkan akun atau kode akunnya, sedangkan buku pembantu ini penggolongan berdasarkan suppliernya ya. Jadi di sini kita harus sesuaikan buku besarnya nilainya berapa, dan apabila kita cross check di sini kita utang ke siapa saja, kita bisa tahu nilai yang ada di buku besar, kita bisa cross check sesuai dengan buku pembantunya, kita utang ke siapa saja. Nah, itu adalah pengujian substantif yang kedua, yaitu adalah kelengkapan pencatatan maupun dokumen pencatatan di dalam dokumen-dokumen yang harus dilakukan sebuah transaksi. Kemudian substantif yang ketiga adalah mengecek hak dan kewajiban. Apa itu ya? Mengecek apakah seluruh utang ini perusahaan ini menguji ketepatan cut off-nya. Nah, ini kadangkala yang tadi sudah saya sampaikan, ia menggunakan FOB destination atau mungkin shipping point dan lain sebagainya. Dan jatuh temponya bagaimana? Sudah dibayar sesuai jatuh tempo, sebelum jatuh tempo, atau mungkin sesudah atau sesuai jatuh temponya. Nah, biasanya kan ada termin teman-teman. Nah, termin ini juga perlu kita cek. Kalau teman-teman tahu, masih ingat gitu ya, ada berapa ya? Contohnya 215/N30 gitu ya. Nah, ini kita juga harus cek termin-termin ini apakah saat melunasi sesuatu gitu ya, melunasi pelunasan. Nah, saat melakukan pelunasan ini memenuhi termin ini atau mungkin di luar termin ini atau mungkin bagaimana. Nah, ini perlu dilakukan pengecekan juga. Nah,
Karena mengapa? Pencatatan ini mempengaruhi nilai. Karena mungkin kalau kita melakukan pelunasan yang terminnya masuk di bagian sisi pertama, nilainya berbeda apabila kita melunasi di masuk di bagian yang kedua. Nah, tentu teman-teman lebih tahu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, pengecekan berikutnya adalah penilaian. Nah, ini juga dicek gitu ya. Secara jurnal gitu ya, menguji ketepatan penentuan jumlah utang yang neracanya ya. Kemudian kita cek juga nilainya, utangnya, pengakuan utangnya, kasnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penilaiannya, alokasinya bagaimana, ini substantif yang keempat. Kemudian penyajiannya bagaimana, sesuai klasifikasi utangnya, jangka panjang, jangka pendek. Kemudian ada pengungkapannya, utang garansinya, utang hadiah dan lain sebagainya. Ini pengungkapan substantif yang terakhir. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi kerja auditnya. Di sini kita bisa cek bahwa berdasarkan audit utang dagang gitu ya. Nah, di sini ditemui saldonya berapa, pembeliannya berapa, returnya berapa, dan ini ada keterangannya. Didapat dari mana? Nilai ini kan ada A, B, C, D, E ya. Nah, B ini didapat dari mana? Telah dilakukan vouching dan tracing terhadap transaksi kredit yang ada di tahun 2007 gitu ya. Oke, kemudian juga pengecekan yang lainnya. Nah, ini saldonya didapat dari mana? Didapat dari saldo utang, saldo awal tahun ya, saldo awal tahun yang didapat dari akhir tahun 2006, tahun sebelumnya. Kemudian saldo akhirnya 2007 seberapa gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini pelunasannya. Nah, pelunasannya ini ada catatannya juga, telah dilakukan vouching dan pengujian terpisah batas transaksi gitu ya. Nah, ini juga dilakukan konfirmasi terhadap siapa. Nah, ini diambil sampelnya 10 utang kepada pemasok utama perusahaan. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu bentuk ilustrasi kertas kerja auditnya. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman ya. Ada KKUD2, KKUD2, KKUD3. Ini adalah penggolongan kode dokumennya. Ini kalau UD1 gitu ya. Di sini ada lampiran-lampiran yang lainnya yang menjelaskan tentang poin-poin yang ada di belakangnya ini. Kira-kira seperti itulah simpelnya teman-teman ya. Jadi ini adalah dokumen utama, kemudian ada dokumen-dokumen lain penunjang yang memang menjelaskan dari poin yang sudah dirangkum di dalam dokumen kertas kerja ini. Nah, kemudian ada juga waktu kita melakukan konfirmasi yang contohnya seperti ini ya, konfirmasi atas 10 utang kepada pemasok atau supplier ya. Nah, contoh bentuk konfirmasinya seperti ini. Nah, dengan hormat meminta konfirmasi ya kepada PT Antariksa. Ini kan yang diaudit ya, yang melakukan audit. PT Permata Hijau ini yang melakukan audit atau yang sedang diaudit. Nah, ini meminta agar melakukan melakukan konfirmasi utangnya Permata Hijau ke PT Antariksa ini berapa sih kan gitu. Per tahunnya, per tahun apa? Per 31 Desember tahun 2027 atau 2026 gitu ya. Nah, juga termasuk rinciannya. Tetapi gini, jawaban konfirmasi mohon dikirim ke alamat auditor. Kenapa kok tidak ke alamat perusahaan? Maksudnya adalah auditor agar mendapatkan data yang memang tidak dibuat-buat oleh lokasi yang sedang diaudit. Makanya konfirmasi ini dilakukan kepada pemasok atau ke suppliernya itu sendiri, di mana dengan harapan pemasok ini mengirimkan langsung dokumennya ke alamat auditor. Dan juga disediakan amplopnya loh itu teman-teman. Karena mengapa amplopnya mungkin amplop khusus gitu ya, menjadi ciri khas tersendiri yang dilakukan oleh auditor. Karena auditor tuh ya tidak mungkin bisa langsung datang ke Antariksa siapa auditornya gitu ya. Tetapi surat-surat seperti ini yang digunakan untuk mengkonfirmasi atas suatu utang yang ada atau terjadi oleh Permata Hijau terhadap PT Antariksa. Nah, kira-kira seperti itu adalah salah satu ilustrasi bagaimana melakukan uji substantif terhadap audit siklus pengeluaran atau mungkin juga pembelian. Dan khususnya contoh yang kali ini saya contohkan adalah tentang utang dagang. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya membahas tentang audit siklus, ya mungkin siklus-siklus yang lainnya ya. Oke.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.